Jadi waktu itu si Anto ini ikut sebuah program pelatihan kerja gitu ya di salah satu LPK di daerah Cirebon. Nah, dia kenalan nih sama satu orang namanya Bagus. Awalnya dia kenal Bagus ini cuma sekedar tahu nama doang gitu, bukan yang kenal deket gitu Pak. Tapi karena mereka satu tempat, satu tujuan dan sering ketemu tiap hari tuh selama kurang lebih 6 bulan Pak. Akhirnya mereka jadi sering bareng dan mereka jadi akrab. Si Bagus ini anak pesantren asal Purwakarta. Dan sama kayak Anto, dia juga punya tujuan yang sama yaitu pengen kerja di Jepang. Pakong Hasio, itu Korea, anjay ya, konnichiwa, kayak gitulah Pak. Nah, buat bisa berangkat ke sana, mereka tuh mesti lulus ujian dulu. Ada sertifikasi bahasa Jepang dan keahlian-keahlian tertentu lah. Nah, di situ Anto sama Bagus sepakat buat daftar di tanggal yang sama supaya mereka bisa ujian bareng. Nah, singkat cerita, mereka dapat jadwal ujian nih di Bandung. Dan H1 sebelum ujian, Anto ngejemput si Bagus nih ke rumahnya, ya kan? Soalnya si Bagus ini nggak punya motor, Pak. Jadi mereka berangkat bareng tuh berdua boncengan pakai motornya si Anto. Berangkatlah tuh mereka sekitar jam 5 sore lewat jalur Palimanan, Sumedang, Bandung. Supaya nggak kemalaman sampai di tempat penginapan. Mereka milih buat nginep di hotel, Pak. Ya, hotel nggak terlalu mahal gitu tuh ya. Hotel-hotel biasa gitu. Mereka udah booking tuh. Nah, rencananya mereka ini mau belajar bareng tuh, begadang nggak tidur sampai subuh. Dibilang rajin, nggak juga. Itu mereka SKS, Pak. Sistem kebut semalam. Kayak gua dulu nih mau ujian besok malamnya tuh baru begadang. Puyeng belajar sampai gila sampai subuh. Jangan ditiru kids. Anyway, besoknya singkat cerita nih dimulailah ujian tuh kan setelah belajar mati-matian semalam. Dan dengan persiapan yang ala kadarnya mereka akhirnya nggak lulus, Pak. Ya otomatis lu belajar cuma semalam, Pak. Gimana caranya mau lulus? Orang-orang belajar sebulan sebelum, Pak. Lu belajar semalam sebelum. Ya udah, akhirnya mereka pulanglah dari situ tanpa hasil. Nah, di perjalanan pulang mereka itu nggak lewat jalur yang sama. Anto sama Bagus milih buat lewat Lembang. Alasannya supaya mereka bisa jalan pulang itu sambil ngelihat pemandangan, supaya pikiran mereka tenang gitu. Ditambah si Bagus ini udah lumayan hafal jalur Bandung. Soalnya katanya mah dia dulu ini anak KL Vespa gitu, Pak. Dan katanya hampir semua jalur di Jawa dia tahu. Buset kan main loh, Bagus. Dari Lembang mereka lanjut tuh ke arah atas menuju ke Subang. Sampai akhirnya mereka nemuin perempatan lurus ke Subang, kiri ke Purwakarta, dan kanan itu turun ke arah Sumedang. Nah, mereka milih ke kanan ke arah Sumedang. Waktu itu semuanya masih normal-normal aja, Pak. Nah, setelah mereka berdua udah sampai nih, singkat cerita ke rumah masing-masing, rutinitas mereka ya baliklah kayak biasa. Si Anto kerja, Bagus juga kerja ya, walaupun dengan gaji yang bisa dibilang kurang dari UMR. Dan karena mereka sama-sama butuh pendapatan yang lebih baik dari di sini, akhirnya mereka janjian lagi ya tuh buat daftar ujian lagi 2 bulan berikutnya. Jadi si Anto sama Bagus itu sempat cek di internet, katanya ujian ini selalu diadain kayak 2-3 bulan sekali gitu. Nah, singkat cerita 2 bulan kemudian dibuka lagi tuh waktu pendaftaran ujian. Anto sama Bagus langsung daftar lagi tuh di tempat yang sama, tanggal yang sama, tujuannya tetap sama, yaitu lulus. Tapi ya gitu, Pak, tujuan doang gede tapi stepnya ini kagak dilakuin. Tetap aja males belajar gitu ya. Alasannya masih sibuk kerja, gak ada waktu buat belajar, baca buku. Padahal mah aslinya mah mereka emang mager. Nah, sebelum ujian si Anto balik lagi tuh ke rumahnya Bagus buat ngejemput. Karena si Bagus masih aja tuh gak punya motor, Pak. Ya udah, persiapan seadanya, buku latihan sama beberapa kebutuhan aja. Dan sekitar jam 5 sore mereka berdua berangkatlah lewat jalur yang sama. Dan sama kayak waktu itu yang bawa motor tuh Bagus. Anto diboncengin secara si Bagus itu paling hafal lah sama jalan di situ. Jadi ceritanya mereka nggak pakai maps nih warga malam. Nah, sepanjang jalan tuh mereka ngobrol-ngobrol aja, terus kan ngebahas masa depan, ngebahas masa lalu, ngebahas masa kini, ya kan ngebahas masa jahiliyah lah. Pokoknya semuanya dibahas sama mereka.
Bahkan sempat ngayal juga nih, aduh kalau keterima ke Jepang kita kerja di sana kayak gimana ya, mau ngapain aja ya, makan sushi mulu kali gitu ya. Sampai akhirnya nggak kerasa mereka sampailah nih di Bandung Muang sekitar jam 10 malam. Anto sama Bagus nginep di hotel yang waktu itu yang posisinya pas banget di depan tempat mereka ujian. Jadi besoknya mereka nggak bakal kesiangan dan tinggal jalan kaki doang nih. Ya udah, malamnya mereka makan dulu tuh. Habis itu mereka nongkrong di minimarket. Jadi ada minimarket di bawah hotel itu, Pak. Mereka nongkrong di situ. Mereka ngerokok, ngobrol-ngobrol sampai jam 12 malam. Si Anto bilang kayak begini, "Gus, kita belum belajar, Cok. Masuk dulu yuk." "Yalah, Tok, ngapain belajar dah? Yakin aja kalau kita pasti bakalan lulus." "Nah, kalau lulus kita jalan-jalan yuk ke Tangkuban Perahu." "Gimana? Emang orang gila, Pak? Mana ada begitu konsepnya? Itu namanya lo gambling, lo hoki-hokian ya. Lulus-lulus enggak ya, lo mesti belajar anjir. Cuma diiming-imingi nanti kalau lulus kita ke Tangkuban Perahu." Si Anto tergiur, Pak, soalnya dia belum pernah ke sana. Cuma akhirnya warga malam mereka tetap belajar sih ya, walaupun cuma bentaran doang, kayak cuma setengah jam doang, kayak bolak-balik entah apa yang dibaca gitu. Itu juga sambil ngebat, sambil ngobrol-ngobrol tuh nggak fokus lah intinya. Nah abis itu mereka malah mabar, Pak. Mereka malah mabar sampai subuh. Jadi hasilnya apa? Si Anto sama Bagus kagak tidur, pelajaran juga kagak ada yang nempel. Nah sekitar jam 30 pagi mereka siap-siapin barang gitu ya, siap-siap buat check out hotel. Habis itu mereka berangkat ke lokasi ujian. Nah di jam 10 si Anto sama Bagus masuklah tuh ke ruangan ujian masing-masing. Udah tuh mereka ujian dan sekitar 1 jam kemudian si Anto keluar nih dari ruang ujian. Di luar udah ada si Bagus tuh lagi duduk, soalnya dia udah kelar duluan. Dan hasil ujiannya itu langsung keluar waktu itu juga pas ujiannya selesai. Cuma yang bikin kaget adalah kali ini hasilnya di luar nalar, di luar prediksi BMKG. Si Anto samperin si Bagus tuh, terus dia tanya, "Gus, gimana lu lulus nggak?" "Gua nggak lulus, Cok." "Hah, yang bener lu lulus nggak?" "Ya gua mah lulus, coy." "Ah ya udahlah kalau gitu gue juga lulus aja deh." "Ya lu lulus apa kagak yang benar?" "Iya gua lulus." "Kocak lu, bikin panik aja." "Ya udah, jadi nggak nih ke Lembang?" "Jadilah, tapi makan dulu yuk, gua lapar banget nih." Terus kita tungguin dulu sampai rada sorean. Habis gitu kita jalan, soalnya knalpot tuh berisik banget tilang kita. Ya udah yuk makan dulu. Ternyata nih Bagus emang jenius, Pak. Jadi walaupun mabar sampai subuh, kagak tidur, belajar seadanya, mereka tetap lulus. Alhamdulillah. Ya udah tuh. Akhirnya mereka pergi makan, ngerokok-ngerokok sampai sekitar jam 30 sore barulah mereka berangkat nih ke Tangkuban Perahu. Jalan-jalan tuh ke Tangkuban Perahu. Sampai sono itu sekitar jam 30 sore. Cuma sialnya begitu mereka nyampai, kabutnya tebal banget, Pak. Ibarat L sampai sono yang lo lihat putih doang tuh semua sama. Jalan aspal doang tuh. Nah, dirasa kagak dapat apa-apaan di situ. Pemandangan kagak ada gitu kan. Akhirnya Anto sama Bagus milih buat nggak jadilah. Di situ mereka cuma foto-foto aja di depannya tuh, di depan gerbang pintu masuk. Abis itu sekitar jam 5 sore mereka mutusin buat pulang aja. Kita pulang sekarang yuk biar nggak kemalaman di jalan. Nah di sini gantian, si Anto yang bawa motor, si Bagus yang ngeboncengin. Si Anto bilang, "Nggak tenang Gus, gua ingat sama jalannya. Awalnya masih normal, nggak ada yang aneh-aneh, Pak. Dan waktu itu bensin tinggal dikit. Akhirnya Gus, kita cari pom bensin dulu yuk. Nih bensin udah tiris banget nih. Udah cari pom bensin dapet nih, Pak. Diisi tuh pom bensin. Abis itu mereka lanjut lagi jalan. Nah mereka ngelewatin jalur yang waktu itu dan perempatan yang sama. Tapi pas di perjalanan hujan, wes. Waktu itu seingat mereka ini bukan musim hujan. Tapi yang namanya cuaca nggak bisa prediksi kan. Mau musim hujan, musim duren, musim apa, mau hujan ya hujan aja. Cuma karena mereka kira ini nggak musim hujan, mereka nggak prepare tuh, nggak bawa jas hujan di motor. Akhirnya mereka terpaksa nenduh dulu nih. Nah mereka nemu satu warung dan warungnya ini kayak udah nggak kepake gitu. Tapi mau gimana, mereka neduh di situ. Jadi warungnya itu gua gambarin dikit ya. Warung malam itu bangunannya dari bambu. Pintunya kayak udah rusak, terus kelihatan juga udah lama kosong. Cuma lagi-lagi karena urgent, akhirnya mereka milih buat neduh aja di situ. Udah pinggirin motor, Anto turun tuh duduk di depan warung kan, ngerokok gitu sambil nungguin itu hujan reda.
Nah, di depan warung si Anto tuh ngeliat ada satu pohon itu ukurannya gede banget dan tinggi. Tapi di situ dia nggak mikir yang aneh-aneh sih, cuma pohon biasa. Habis ngerokok karena ini hujan belum reda, si Anto keluarin lah tuh kacang tanah tuh. Pak yang dia bawa di kantong ini jaket dia keluarin. Udah tuh dia makanin aja tuh sama si Bagus, berdua makan-makan. Saking nyantainya itu kulit kacangnya sampai berserakan tuh di lantai warung. Si Bagus ngeliat, wah jangan gini toh jangan buang kulit kacang sembarangan. Apa, ini kan bukan tempat kita, nanti yang punya marah. Ya elah Gus, yang punya mana sih emangnya, ini kan warung kosong. El dibilangin, udah nih gua beresin. Si Anto langsung rapiin tuh kulit-kulit kacang yang pada berserakan tadi kan. Terus dia buangin semua kulit kacangnya itu ke tempat sampah yang gak jauh dari situ. Nah setelah itu balik lagi duduk kan nungguin hujan reda. Tiba-tiba suasana tuh kayak berubah, hawanya kayak beda gitu dan sepi di situ Pak. Cuma ada mereka berdua doang. Motor lewat tuh jarang, mobil jarang. Si Bagus tiba-tiba diem nih. Terus dia nengok ke belakang ke arah pintu warung yang rusak. Jadi di belakang pintu warung itu ada semak blue chard. Nah si Anto yang ngeliat gelagat si Bagus ini ditanyalah, lu ngapain sih Gus? Ngeliat ke situ ada apaan emang? Tapi Bagus kagak ngejawab nih Pak. Dia masih diam aja sambil kayak geleng-geleng si Anto. Si Anto cuma gitu kan. Nggak lama, alhamdulillah hujan mulai reda. Nah Gus, ayo jalan lagi. Ayo, waktu itu udah mau maghrib Pak. Mungkin sekitar jam 6 kurang gitu ya. Jalan tuh set. Nah belum ada 10 menitan jalan ya, tiba-tiba si Anto sama si Bagus ini kebelet Pak, pengen kencing. Untungnya nggak jauh dari situ ada minimarket. Minggir dulu lah tuh sebentar, mampir ke minimarket. Mereka kencing di situ, terus sekalian si Bagus numpang ngecas HP karena baterainya mau habis tuh. Gak lama kemudian azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anto sama Bagus mutusin buat lanjut jalan dulu. Dia nungguin maghrib itu selesai dulu sambil beli kopi lah. Dan sekalian nungguin si Bagus ngecas kan. Nah singkat cerita gak lama setelah azan maghrib, baterai juga udah full gitu kan. Lanjut lagi lah mereka jalan. Nah di jalan ini si Bagus sempat nanya, Pato, ini kok kita belum ngelewatin hutan monyet ya? Kayaknya sih bentar lagi. Yakin loh? Berhenti dulu dah sebentar di depan. Yakin gua. Udah lo anteng-anteng aja di belakang. Gua masih hafal kok jalannya. Ngeyel si Anto. Pak, habis itu mereka lanjut jalan terus tuh. Nggak pakai ngelihat map sekali. Soalnya si Anto ngerasa kalau dia masih hafal jalannya. Dan dia juga bilang pakai maps nanti boros baterai gitu kan. Nanti aja Allah. Tapi nah di sini nih Pak, mulai nih pelan-pelan mulai ada satu hal yang janggal. Jadi semenjak selesai azan tadi, jalanan di daerah itu tiba-tiba sepi banget. Bener-bener gak ada kendaraan, gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Anto mikir, mungkin lagi pada sholat maghrib kali. Udah, mereka terus jalan kan, sampai akhirnya udah jam 3 malam. Di situ Bagus makin panik Pak. Dia tanya lagi ke si Anto, lu yakin gak lu tofal jalan? Soalnya dari tadi kita ini belum ngelewatin hutan monyet. Nah si Anto baru tuh pucat mukanya. Dia juga bingung mau jawab apa karena dia sendiri pun ngerasa ini janggal. Soalnya hutan monyet itu harusnya udah mereka lewatin dari tadi. Tapi di situ si Anto bukannya minggir atau apa, dia terus jalan tuh. Dia nggak mau berhenti. Tapi makin lama jalanan yang mereka lewatin makin aneh. Bener-bener Pak, nggak ada satu orang dan nggak ada rumah, nggak ada suara. Yang ada cuma suara knalpotnya si Anto doang tuh yang berisik reng. Dan ini lebih aneh lagi, jalannya mulai mereka nggak kenal Pak. Ini jalan kayak asing. Padahal mereka berdua ini sebelumnya kan udah pernah lewat situ. Kalau emang itu jalurnya bener ya. Sampai akhirnya si Anto penasaran kan. Dia minggir nih. Dia ngeliat di depan itu ada percabangan. Satu jalan tuh kayak turun ke bawah. Nah yang kanan tuh kayak jalur biasa cuma nggak tahu kemana. Si Anto mulai bingung nih. Soalnya seingat dia jalur buat ke arah Sumedang itu cuma satu, nggak ada percabangan. Akhirnya karena mereka ngerasa jalannya udah nggak bener, bukalah nih maps ya kan Anto. Buka maps. Habis itu biar si Anto enak juga nih ngelihat mapsnya. Dia pasang tuh HP-nya di stand motor gitu kan, di phone holder gitu, dibukalah mapsnya.
Maps nyuruh ke arah kiri yang turun ke bawah itu. Kalau kata MPS mah 2 kilo lagi dan sekitar 10 menitan gitu. Cuma di sini Anto sama Bagus ngerasa ragu. Soalnya kata mereka itu kayak bukan jalan biasa gitu. Tapi jalannya itu bebatuan, gak enak gitu. Sementara jalan yang ke kanan itu di aspal. Bingung nih mereka kan mau ngambil jalan yang mana. Sampai gak lama kemudian dari belakang ada truk. Alhamdulillah nih ada truk jalan tuh ngelewatin mereka berdua. Bagus lihat, truk itu kan platnya itu plat E. Artinya apa? Dari Cirebon. Habis itu si Bagus bilang ke Anto, "Tok, kita ikutin aja tuh truk, ya kan platnya E. Berarti dia mau ke Cirebon." Anto mikir juga tuh, oh ya juga masuk akal nih, masuk akal. Ya udah kita ikutin aja tuh, ikutin dari belakang. Tapi makin lama mereka ikutin truk itu, Anton mulai ngerasa ada yang aneh sama ini truk. Soalnya bentuknya truk ini tuh kayak bentuk truk-truk jadul, truk zaman dulu gitu. Kayak dua banget lah ini truk. Bahkan kalau dipikir-pikir ya nggak logis aja truk kayak begini tuh masih dipakai gitu, masih beroperasi di zaman sekarang. Nah habis itu si Anto juga perhatiin maps di HP-nya dia nih. Yang aneh, maps-nya ini mendadak arahnya beda, malah kayak nunjuk ke arah jurang gitu Pak. Kayak belok kanan, belok kanan, belok kanan gundulmu. Ih, curang itu kayak gitulah istilahnya gitu kan. Akhirnya si Bagus bilang, "Udah Tok, gak usah ikutin maps dulu. Kita ikutin aja truk itu." Ya udah si Anto ikutin tuh truknya. Ngeng, sampai akhirnya karena ini truk lambat banget, mereka salip nih, truk salip kan set. Terus si Anto ngelihat spion nih. Pas lihat spion Pak, kan trek nyalip nih ya. Nih nyalip nih, set agak jauh nih depan truk, lihat spion, truknya hilang Pak, set merinding. Logikanya truk segede itu nggak mungkin hilang tanpa jejak semudah itu. Tapi pas lihat spion itu nggak ada apa-apa warga malam. Wah ini mulai nggak bener nih, ya kan udah mulai nggak bener nih. Tapi mau muter balik gimana? Akhirnya si Anto terus aja tuh jalan sampai kurang lebih 100 meter gitu ya. Mereka masuk nih ke jalanan perkampungan. Masuk, tapi ada yang aneh sama kampung ini. Jadi di situ nggak ada orang, nggak ada aktivitas. Padahal waktu itu udah mau isya, harusnya udah kedengeran lah suara masjid gitu ya. Atau minimal ada orang yang jalan ke masjid gitu loh, ada yang di luar gitu. Tapi ini nggak ada, bener-bener kosong. Udah kayak kampung mati, nggak ada orang. Sempat nih mereka curiga banget gitu kan. Cuma lagi-lagi mereka tetap mikir positif, nggak mau mikir yang aneh-aneh. Ya udah tuh mereka lanjut terus jalan ngelewatin perkampungan itu, dan beberapa meter ke depan kelihatan ada hutan. Dan pas mereka mau masuk ke area hutan itu, tiba-tiba hujan turun lagi Pak, deras banget. Padahal di sebelumnya tuh masih cerah gitu loh langit. Tapi nggak tahu lah di situ tiba-tiba hujan. Yang namanya cuaca kan nggak bisa diprediksi. Panik lah mereka berdua kan. Lagi-lagi karena mereka nggak bawa jas hujan, si Anto sama Bagus langsung istighfar. Astagfirullah ya Allah, kenapa ya begini? Si Anto udah mau nyari tempat neduh nih, pengen minggirin motornya gitu kan. Cuma si Bagus bilang, "Udah Tok, udah Tok, lanjutin aja Tok. Yang penting kita terus baca-bacaan. Udah, jangan sampai putus." Si Anto bingung nih sama si Bagus. Aduh kenapa nih orang jadi takut banget begini nih? Ya jelas lah takut Pak. Kalian berdua itu habis ngeliat truk tiba-tiba hilang. Kalau gua jadi kalian, gua muter balik Pak. Bodoh amat. Ya udah si Anto nurut di sini kan. Akhirnya mereka terus aja tuh jalan sambil nyusurin jalanan hutan itu sambil hujan-hujanan. Sampai beberapa meter di depan si Anto ngeliat ada jalanan ke arah perkampungan lagi. Masuklah ke jalan perkampungan itu kan. Nah di sini hujan yang tadinya deres banget, pas mereka masuk ke area perkampungan ini berhenti. Bener-bener kayak zip, itu jalan perkampungan kering. Bener-bener nggak turun hujan sama sekali di perkampungan itu. Di situ Anto mikir, logis ya, mungkin aja kan namanya hujan kan nggak merata gitu. Ibarat hujan di Depok, ya Jakarta mah kagak hujan. Depok aja tuh hujan gitu kan. Ya udahlah tuh, mereka jalan terus kan nyusurin perkampungan itu sampai di mana mereka mau masuk lagi nih ke jalanan hutan. Dan begitu mereka masuk lagi ke hutan, bener aja Pak, turun lagi hujan deras. Wah si Anto mikir, Gus, ini udah kagak masuk akal Gus. Ini kayaknya emang kita disuruh berhenti Gus. Si Bagus cuma diam aja tuh ya kan. Dan selama mereka nyusurin jalanan hutan itu, si Anto kagak berani nengok kanan kiri. Dia cuma fokus aja tuh ke depan, ke jalan susurin hutan. Gak lama mereka ketemu lagi sama warung.
Cuma bedanya kali ini warungnya buka. Sepanjang jalan sebelumnya itu mereka sempat ketemu warung-warung gitu ya. Cuma warungnya itu nggak ada yang buka. Nah, warung ini dibuka. Dan karena mereka ngerasa udah capek, haus gitu ya, agak lapar juga, akhirnya mereka mutusin buat berhenti di warung itu, minggir. Begitu mereka berdua parkir di depan warung, mereka perhatiin kan warungnya. Ya, warungnya sepi-sepi gitu. Nggak ada satu orang yang nongkrong ataupun ngopi. Gak lama si Bagus turun dari motor, terus dia bilang ke si Anto tuh yang lagi ngerapin motor, "Tok, lo gua pesenin kopi aja Tok ya, biar lo seger ya." "Ya boleh Gus, boleh." Masuklah si Bagus ke dalam warung itu. Si Anto yang habis ngerapin motor nengok tuh ya kan ke dalam warung, dia lihat si Bagus, tiba-tiba si Bagus ini kayak diam. Kayak si Bagus tuh ngeliatin ke sekeliling warung gitu. Habis itu barulah dia mesan. Lama si Anto susul tuh si Bagus masuk ke dalam warung, terus dia duduk. Si Bagus pesan tuh, lah kopi segala macam kan. Terus mereka duduklah tuh, ditanya sama si Anto, "Gus, lo kenapa sih? Aneh banget lo." "Aneh kenapa? Ngapain lo tadi celingak kayak gitu? Udah kayak mau maling aja." "Oh, itu tadi gua lagi ngecek doang. Takutnya yang punya warung tidur soalnya sepi banget." "Terus lo mesan apaan?" "Ya gua mesan kopi hitam buat lo sama air putih hangat buat gua. Tadinya gua juga pengen ngopi, cuma pas gua pikir gua lebih butuh air." "Ya elah Gus, kayak bapak-bapak lo nggak sekalian sarungan sama pakai singlet putih lo." Ya udah tuh, gak lama pesanan mereka datang nih, dianterin sama si bapak warung. "Kasih ya Pak." Tuh, gak ada yang aneh sama si bapak warung ini. Perawakannya biasalah bapak-bapak jaga warung biasa gitu kan. Tak ngopi aja gitu kan sambil ngerokok. Si Bagus juga minum tuh air hangatnya dia. Semuanya kelihatan biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya si Bagus itu udah ngerasa aneh sama warung ini Pak. Nah, si bapak-bapak warung ini mulai kelihatan nih anehnya. Dia tuh kayak yang cuek aja gitu loh. Kayak nggak mau ngajak ngobrol atau apa gitu. Ngeliat aja pun kagak mau. Jadi pas dari tadi si Bagus awal mesen, si bapak-bapak warung ini cuma nunduk aja begini. Kayak orang banyak pikiran gitu. Bahkan setelah nganterin pesanannya mereka, si bapak-bapak warung ini langsung pergi masuk lagi tuh. Pokoknya nggak nyapa, nggak ngomong ini ya. Nggak, cuma naro udah masuk lagi. Tapi si Anto nggak mikir yang aneh-aneh lah. Secara dia udah capek gitu kan. Bodoh amat lah sama nih orang gitu kan. Si bapak warung mungkin dia lagi mumet atau apa ya. Gua juga lagi mumet nih. Kagak pulang, kagak nyampe-nyampe gitu kan. Dia ngopi aja tuh ngerokok. Nah, singkat cerita, nggak lama nih Pak, setelah kopinya ente habis, rokoknya eweh gitu. Eweh apa sih, berak gitu. Tiba-tiba si Anto ini ngerasa kayak ngantuk banget. Bener-bener ngantuk parah Pak. Ibarat kayak habis dikasih obat tidur gitu. Bener-bener ngantuk, kepalanya jadi berat, matanya jadi berat. Nih nggak wajar nih, kayak dikasih sesuatu di kopi nih. Sampai akhirnya brek ketiduran si Anto Pak. Nah, Anto cerita setelah dia bangun, dia cerita kalau pas tidur itu dia mimpi warga malam di mana dia itu lagi di hutan sendirian. Si Bagus nggak ada, bener-bener sendirian. Dia cari si Bagus kemana-mana tapi nggak ketemu-ketemu. Nah, habis itu si Anto kebangun gitu kan. Dia bangun, dia langsung berdiri. Tuh si Bagus ngeliat temannya yang tiba-tiba bangun, kaget kayak begitu juga. Kenapa lo mimpi apa?" Si Anto kira itu udah pagi, padahal masih malam, masih hujan. Dan pas cek jam, benar ternyata mereka itu si Anto itu cuma tidur cuma 5 menit. Si Anto di situ pokoknya benar-benar kayak orang bingung Pak, kayak wah bingung gitu. Si Bagus tanya, "Oi Tok, lo kenapa?" "Dah nggak tahu Gus, gua tadi tiba-tiba ngantuk banget." "Udah yuk cabut aja yuk, gua ngerasa nggak bener nih." "Ya udah yuk, jangan lupa itu bayar dulu." Iya ya. Emang minum lo bayar juga ya? Lo kan minum air putih hangat doang ya, nggak pakai doang kali Tok. Airnya kan dipanasin dulu di kompor, terus kompornya lo pikirnya nggak pakai gas." "Oh iya ya, ya udah bentar-bentar." Si Anto samperin lah si bapak warung ini, terus dia bayar nih. Tapi lagi-lagi si bapak warung ini cuma diam aja, bener-bener nggak ada ekspresi sama sekali Pak. Ibarat kalau nih bapak maaf nih yang nggak bisa ngomong gagu gitu ya, minimal dia kasih gestur ya, kasih gestur makasih gitu kan. Ini kagak nunduk, dikasih duit, diam aja. Nah, ketika si Anto bayar, dia bayar aja lah tuh ceban gitu kan. Toh cuma ngopi sama air ceban. Ya hujan berhenti Pak. Alhamdulillah nih, akhirnya mereka bisa lanjut jalan lagi. Nah, di jalan si Bagus nanya begini ke Anto,
Tok, lo tadi abis mimpi apaan dah sampai bangun berdiri begitu? Oh, tadi pas ketiduran gua sempat mimpi seram Gus. Asli gua ada di hutan sendirian. Terus ya udah gua kebangun, gitu doang ya. Elah, gua kira mimpi apa loh. Ye, serem itu. Singkat cerita, jam 10 malam mereka masuk lagi nih ke jalanan hutan, Pak. Cuma kali ini nggak hujan lagi. Kan sebelumnya kan masuk ke hutan pasti hujan turun tuh. Cuma kali ini pas masuk hutan cerah. Tapi di sini si Anto mulai ngelihat sesuatu. Ini yang dilihat dia, Pak. Jadi di antara pohon-pohon tuh di samping kanan sama kiri tuh dia kayak ngelihat ada pergerakan dari sudut mata kayak ada hitam, Pak. Gerak itu cepet banget. Dan lebih ngerinya lagi, ini tuh nggak cuma satu bayangan doang, tapi kayak banyak gitu. Kayaknya mereka itu lagi ngikutin mereka gitu. Sampai akhirnya si Anto ngeliat lagi ke MPS kan. Mereka masih pakai maps di sini dan mapsnya itu ngarahin ke atas, jadi ke jalur nanjak itu. Akhirnya dia coba ikutin lah arahan maps ini. Ternyata ngikutin tanjakan itu ada satu jalanan kecil dan ada gapura. Si Anto seneng di sini. Akhirnya nemu juga jalanan desa yang jelas, tapi ada tapinya. Warga malam kok gelap banget. Lagi-lagi kayak nggak ada kehidupan. Awal masuk ngelewatin gapura itu, Pak, bener-bener nggak ada cahaya, nggak ada lampu penerangan, gelap banget. Dan di ujung jalan si Anto itu ngeliat ada rumah. Cuma sama ini rumah lampunya nggak ada yang nyala, gelap banget, kayak nggak ada orang. Dan jalanan ke ujung itu masih tanah sama kuburan. Beda sama jalanan yang lagi dialowin sama mereka nih. Tapi di sini Bagus bilang ke Anto, "Tok, belok tok, belok tok." "Kenapa belok? Ini kan mapsah lurus." "Udah lu diam aja. Kita ini udah nyasar begini, ngikutin maps yang ada tambah nyasar. Udah kita ikutin jalan gede." Ya udah si Anto ikutin tuh aran si Bagus di sini. Tiba-tiba HP-nya Anto mati nyala sendiri. Padahal sama sekali dia nggak sentuh-sentuh itu HP. Anto langsung, "Gus, ini HP gua kenapa nih nyala mati sendiri? Kena hujan kali ya? Ya udah matiin dulu aja, nanti MS-nya pakai HP gua." Akhirnya minggir sebentar, dimasukin tuh HP-nya ke jaket. Terus si Bagus kasih HP-nya buat jadiin maps tuh, dipasang lagi di phone holder. Nggak kerasa waktu itu udah hampir jam 10.30 malam. Dan di sini nggak tahu kenapa mereka capek banget, Pak, dan haus gitu loh, haus banget. Akhirnya, "Gus, kita mampai dulu ke warung lagi ya, gua capek banget nih," kata si Anto. "Ya udah Tok, gua juga capek nih, lo boncengin mulu, tepos pantat gua." Nah kebetulan nggak jauh dari mereka, alhamdulillah ada warung. Dan Anto yakin itu warung buka, soalnya lampunya nyala, Pak, lampunya nyala. Cuma ya gitu, sepi, nggak ada siapa-siapa yang nongkrong di situ. Tapi sialnya pas mereka sampai depan warung ternyata tutup. Lampunya doang yang nyala tapi tutup. Nah di depan warung ini kan mereka berhenti. Si Bagus sempat melihat nih, Pak. Jadi ini warung ya, ini warung. Nah di dataran atasnya itu ada rumah. Ada rumah kurang lebih 3 berjejer tapi gelap semua. Nggak tahu apa orang udah pada tidur, apalagi pada mudik apa gimana, nggak ngerti ya. Tapi di satu daerah itu cuma warung ini doang yang terang. Nah si Bagus yang lagi ngeliat-ngeliat kayak gitu, dia notice sesuatu di tembok warung. Jadi di tembok warung itu warga malam itu kayak ada bercak-bercak merah gitu. Bentuknya itu nggak tahu itu apa ya, tapi persis banget kayak darah. Si Bagus pucet langsung, "Tok, lo lihat tuh Tok, tembok Tok." Si Anto yang juga ngeliat itu, Pak Boh, ikutan pucet kepanya vest si Bagus. Terus ngecek jam tuh. Dia bilang ke Anto, "Tok, kita lanjut jalan aja Tok. Kalau kita berdua nggak keluar dari kawasan hutan dan kampung ini sampai jam 9 pagi, kita nggak bakal bisa keluar selamanya." "Hah? Maksud lo apaan sih Gus?" Bagus di sini nggak jawab apa-apa lagi. Dia langsung diem, dia di jalan. Dan di situ si Anto juga nggak mau nanya-nanya lagi karena situasi udah bener-bener nggak masuk akal nih warga malam. Nah lanjut jalan lagi. Dan karena emang tadi si Anto kan dia bilang dia udah kecapekan banget, akhirnya mereka gantian lah nih bawa motornya. Kali ini si Bagus yang bawa motor, si Anto yang boncengin. Modal pakai maps dari HP-nya si Bagus nih. Nah tapi belum juga jauh mereka jalan tuh, mungkin baru beberapa meter dari warung tadi, HP-nya Bagus ikutan bertingkah, layarnya mati nyala.
mati nyala. Kayak bener-bener nggak dibolehin buat buy maps. Berhenti lagi kan? Mau nggak mau berhenti lagi. Cek lagi itu HP. Pasti dicek. Nggak apa-apa ini HP. Cuma pas mereka berhenti ini di sekeliling mereka itu si Anto yakin dia itu kayak ngelihat bayangan-bayangan hitam yang tadi ngikutin dia. Sekarang udah ada di sekitaran mereka. Di sisi kanan, sisi kiri, dari pohon-pohon itulah pokoknya itu. Mereka tuh kayak bergerak ke sana kemari. Bentuknya nggak jelas, cuma kayak sekelebatan aja gitu. Cuma cepet cet-cetat. Selain itu benar-benar di situ nggak ada kendaraan lain, Pak. Ya ada motor keparkir misalnya di depan rumah atau depan apa gitu ya. Nggak ada. Pokoknya kagak ada tanda-tanda kehidupan di lokasi itu, kecuali ya warung itu tuh ada lampunya yang nyala, itu pun kagak ada orangnya. Ditambah lagi perjalanan mereka ini kayak kagak ada ujungnya si Anto. Akhirnya yang diboncengin cuma bisa pasrah aja tuh dia, doa aja istighfar. Dan kalau mereka perhatiin daerah yang mereka lewatin itu kayak sama semua gitu loh. Jadi maksud gua gini, mereka ini kayak diputar-putar aja di situ-situ. Akhirnya gak ada lagi yang mereka bisa lakuin kecuali doa aja nih, doa dalam hati. Astagfirullah. Sementara si Bagus tadinya bawa motor masih normal aja, ngebut dia kencengin tuh gasnya sampai si Anto, Gus pelan-pelan, udah lo diam aja toh, yang penting kita cepat keluar dari sini, di depan kita sampai jalan lah gitu kan, jalan ngeng, jalan. Wah udahlah jalan, sampai di depan mereka ngeliat ada cahaya-cahaya terang banget di antara pohon-pohon gitu ya. Mereka berdua ngeliat ke depan tuh dan mereka masuklah ke jalanan yang terang itu. Mereka bukan masuk lagi ke hutan tapi kampung again. Perkampungan lagi Pak, perkampungan lagi. Cuma bedanya di kampung ini ada aktivitas. Ada warung yang buka, ada orang-orang yang lagi pada nongkrong, ada ibu-ibu lagi belanja, ada juga bapak-bapak yang lagi pada nonton bola tuh di TV warung. Pokoknya ada peradaban di situ. Si Anto bilang, Gus, ini semua orang bukan Gus, orang tok orang ini. Berhentilah mereka di satu warung yang banyak anak-anak muda nongkrong di situ. Nah, di situ orang-orang pada bingung lihat mereka berdua. Soalnya bajunya Anto sama Bagus itu basah kuyup, Pak. Padahal di kampung itu ya gerimis cuma gerimis kecil banget. Anto sama Bagus, iya hujan tadi di sana gitu kan. Bu, pesan kopi bu. Pesanlah kopi tuh. Habis itu si Anto coba cek HP-nya dia yang ternyata nyala, normal, gak kayak sebelumnya. Dan di situ udah jam 9 malam. Di situ Anto langsung deng. Dia keinget nih sama omongan si Bagus yang bilang kalau sampai jam 9 belum keluar juga dari situ, mereka gak bakal bisa keluar selamanya. Cuma jadi pertanyaan gua, dari mana sih Bagus tahu aturan ini, ya kan? Dari mana dia tahu aturan? Kalau jam 9 gak keluar, mereka nggak bisa keluar selamanya. Ya udah, nggak lama pesanan mereka datang tuh. Anto sama Bagus ngopi dulu sambil ngobrol-ngobrol. Habis itu mereka lanjut lagi jalan. Waktu itu kondisinya masih gerimis-gerimis kecil sampai akhirnya deres. Tapi di situ mereka udah nggak mau minggir, nggak mau berhenti sama sekali. Mereka terabas aja loh. Secara mereka juga udah basah kuyup gitu kan. Bodoh amat lah. Akhirnya mereka masuklah ke kota Sumedang lewatin jembatan yang di atasnya itu ada tol. Begitu mereka naik ke jembatan, di situ jalanan kering, udah nggak hujan sama sekali. Ya, alhamdulillah di situ mereka ngerasa lega lah. Akhirnya mereka berhenti lagi nih di minimarket, ganti baju karena mereka berdua bawa kaos ganti. Habis itu mereka nyantai lagi, mereka ngerokok lagi. Nah, disinilah kita coba jawab pertanyaan yang tadi. Dari mana sih Bagus bisa tahu kalau mereka harus keluar sebelum jam 9 malam? Gus, tadi lu kenapa ngomong jam 9 kita harus keluar, kalau enggak kita enggak keluar sama sekali? Hah? Jam 9? Oh, enggak tahu toh, tiba-tiba kepikiran aja. Dih, aneh banget lu. Iya, coba lu cek bensin. Soalnya dari tadi gua sama sekali enggak ngeliat indikator bensinnya. Anto langsung lihat ke motor atau lihat ke speedometernya yang ternyata bensinnya itu masih full, Pak. Si Anto benar-benar bingung di situ. Dia kira indikatornya error nih ya kan, karena penasaran dia cobalah nih buka tangki bensin. Cek, pas lihat benar-benar masih full Pak. Bensinnya tuh masih banyak. Perasaan mereka tuh udah jalan jauh banget. Entah nih motor emang benar-benar irit apa gimana. Kalau emang seirit itu, gua juga mau dong. Ya, tolong kasih tahu motor lu apaan. Bagus, yang tadi lagi duduk langsung berdiri Pak. Yang bener lu tok. Si Anto bilang,
Iya, lu lihat aja sendiri, lu lihat tuh, masih penuh, dilihat sama si Bagus. Bah, kagak masuk akal, padahal mereka kalau dihitung-hitung udah jalan berjam-jam, mungkin hampir 4 jam lebih. Dan motornya si Anto itu, oh dikasih tahu motornya pak, motor si Anto itu adalah Aerox ya. Motor-motor saingan kalian itu Aerox yang knalpotnya udah diganti ya. Biasanya kalau knalpot diganti kan jadi lebih boros pak, ya kan? Tapi ini bensinnya nggak berkurang sama sekali. Pokoknya ya, menurut gua mah buat Anto alhamdulillah pak. Secara motor lo sekarang jadi lebih irit setelah melewati hutan-hutan itu. Udah setelah si Anto sama Bagus cerita, mereka milih buat tiduran dulu sebentar di minimarket gitu sambil menangin pikiran. Walaupun habis itu diomelin ya sama petugas minimarket. Wah, setelah itu barulah mereka lanjut jalan lagi tuh pulang ke Cirebon. Dan sekitar jam-jam malam mereka baru sampai sana. Itu udah kemalaman. Akhirnya si Bagus ajakin si Anto buat nginep dulu di rumahnya. Soalnya rada ngeri ya pulang jam-jam segitu. Paginya begitu mereka berdua udah pada bangun, si Anto sama Bagus ngopi sama Sebats dulu tuh kan di teras. Nah di teras itu mereka ngobrol-ngobrol dan si Bagus cerita. Jadi semalam pas lagi tidur itu si Bagus mimpi. Mimpi dia itu didatangin ular yang gede banget. Dan ular itu mendadak langsung niban badannya Bagus pas dia lagi tidur. Di mimpi itu si Bagus panik dan disitulah dia kebangun. Dia kebangun langsung keluar kamar tuh. Dia ngecekin keluarganya tapi ya nggak kenapa-napa. Habis itu si Bagus bilang, mungkin ini semua diawalin gara-gara si Anto tuh sikapnya seenakan. Kayak buang sampah sembarangan. Walaupun mungkin kondisi bangunan itu kosong. Yang di warung itu kan yang dimakan kacang itu dia buang-buang kulit kacang kan ya. Mungkin aja di situ lagi ada penghuninya atau apa yang gak senang sama kelakuannya Anto. Si Anto asitu iya juga ya Gus. Apa jangan-jangan kulit kacang itu ya Gus? Ya tapi masa iya sih Gus? Itu kan kulit kacang doang Gus. Yah mana tahu. Tok lo mau buang apa kek? Ya walaupun gua gak tahu ya warga malam ya. Apakah hal tersebut bisa jadi triggernya atau gimana? Atau justru ada hal lebih dalam daripada itu? Singkat cerita menjelang siang si Anto pamit dari rumahnya Bagus tuh. Gus, gua pulang ya Gus. Thank you udah diizinin nginep ya tuh. Hati-hati jangan lewat hutan lagi. Oke, welcome malam. Itulah tadi ceritanya si Anto sama Bagus ngelewatin jalan yang susah banget dijelasin itulah. Kalau kalian pernah nggak ngelewatin jalan kayak begitu pak? Ini gua nggak tahu persis jalan mana ya. Mungkin warga Bandung, Sumedang, Purwakarta mungkin tahu kali jalur ini ya. Yang tahu tulis di kolom komentar. Oke, sebelum kita pisah jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe ayo subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horror selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.